tahun 2026, tepatnya tanggal 1 bulan Januari, jam 12 malam lewat 00, terjadi tawuran antara SMA Santara melawan SMA XX The Tackle. Gimana sekarang tahun ini dimenangin sama sekolah gua, dan lo sama sekolah lo itu udah kalah. Gua akuin gua kalah kali ini. Gua akuin gua kalah. Gua sama sekolah gua. Gua gak sekolah kalian. Pas tahun baru 2025 kita tawuran di pantai melawan SMA Halilintar, dan tahun baru 2026 kita tawuran lagi di malam tahun baru melawan SMA XX The Tackle. Kok jadi yang sama terulang kembali? Tapi kali ini beda sekolahan. Dasar orang-orang lemah. Orang-orang lemah akan selalu dipijak di dunia ini, dan orang-orang kuat akan berkuasa. Ya, begitulah realitanya. Orang-orang lama akan selalu dipijak di dunia ini, tidak akan disingkirkan. Kenapa semua ini terjadi? Kita kembali dulu ke bulan November tanggal 1, tepatnya jam 7 pagi lewat 15. Dre, Box, anak tiri. Tai lurah, mentang-mentang gue gak dirindak anjing. Kalian berdua makin keren, si anak tiri makin kurang. Iya Rok, kejadian beberapa hari yang lalu di gunung membawa perubahan besar pada hidup gue. Tapi gue harus tetap hidup, stay alive, karena kehilangan bukanlah akhir dari hidup kita, melainkan awal dari perubahan. Kelas Re, tapi ini udah waktunya masuk kelas. Jadi kita harus buruan masuk kelas sebelum nanti disuruh berdiri di depan tiang bendera sambil hormat. Tinggal bilang setrap aja susah amat sih. Tahu muka rata? Iya, neraka lu. Kok gua malah dihina kayak gini? Rumah si Randy. Gua akan panggil lu Ren. Gua rindu sama lu. Udahlah. Daripada gua ngomong gak jelas di sini, lebih baik gua masuk dan langsung mulai ritualnya. Ren, lu kok gak masuk sih Ren? Udah beberapa menit lah gua nungguin, udah gua baca juga materialnya, tapi kok lu gak masuk sih? Goblok lu anjing. Astagfirullah. Iya Ren, bercanda. Elah, udah jadi hantu baperan amat sih lo. No, kan jatuh fasnya anjing. Goblok. Udahlah, lu nya gak mau masuk, mending gua pulang ke rumah. Udah jadi hantu, masih aja rese. Ya Allah Bud, udah ngapa main begituannya? Itu semester lo aja udah mau habis gara-gara main begituan lo. Elah bacot, gua mau main bacot lo. Udah, mending lo bantu dari sini mainnya. Ogah, makasih. Gak segede gua ngabisin duit gua cuma buat main game begituan. Ya udah, kalau lo nggak mau, ya udah sono lo pergi aja. Ganggu aja. Tumben manggil gua kesini ketua. Ada apa? Gua minta lu ke sini untuk membantu memperlemah kelompok mafia yang diketuai oleh anak SMA
SPTK tenaga ceritanya yang membunuh kepala sekolah sendiri. Yang membunuh kepala sekolahnya sendiri, lalu dia menjadi ketua dari kelompok mafia musuh dari kelompok kita ini. Iya betul, dan gue belum pernah ngasih tahu nama kelompoknya. Kalau nama kelompok kita, kelompok Edra. Kalau mereka namanya The Demon. Tapi bagaimana caranya gua untuk memperlemah kekuatan dari kelompok mafia itu? Gampang Raka, lu tinggal ikutin aja alur hidup lu selama akhir tahun ini. Alias ya, ikutin aja apa yang terjadi selama sebulan tahun ini. Maksudnya lu udah nyusun skenario gitu? Ya, dan secara tidak sadar kalian akan masuk dalam skenario yang kubuat. Nah, sudahlah, ikuti saja alur nanti. Tapi sebelumnya, gue buka topik dulu. Iya, buka saja dulu, karena animator kesulitan membuat subtitlenya. Itu mah dianya aja yang malas ngedit, bangsat. Terus bagaimana? Apakah rencana skenario yang telah kau pikirkan itu akan benar-benar kau lakukan di bulan ini? Setelah aku pikir-pikir, lebih baik dimulainya saat bulan Desember saja, tepatnya tanggal 1. Ya, sekaligus nanti berakhirnya ya pas tahun baru. Jadi begitu ya, lebih tepatnya sebulan lagi. Oke, masih lama. Langsung skip ke bulan Desember, tanggal 1. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 itu sama sekali tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi di tanggal 6 ada masalah yang cukup serius yang terjadi di SMA kami. Dan ada juga yang dari anak kelas kami, anak kelas 2B. Sejak tanggal 1 November gua udah gak pernah ketemu lagi sama ketua. Dan ini udah tanggal 6 Desember. Dan seperti yang gue perhatiin, sama sekali belum ada tanda-tanda skenario yang dia buat sudah dia jalankan. Tapi dia bilang sih bahwa secara tidak sadar aku dan teman-temanku akan masuk ke dalam skenario yang dia buat. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum Bapak menjelaskan kenapa Bapak datang ke sini, Bapak ingin mengucapkan dulu untuk anak-anak kelas ini yang sedang bersedih setelah ditinggalkan oleh sahabatnya yang terjatuh dari gunung. Ya sudah, Bapak akan menjelaskan kenapa Bapak datang ke sini. Seperti yang kalian tahu semua, bahwa sekarang itu ujian hari terakhir. Dan ya ini kan ujian akhir semester ya. Dan ya minggu depan libur. Sampai gak tahu udah sampai kapan. Tapi nanti kalau udah mau masuk sekolah lagi nanti diinfoin kok. Dan Bapak akan menjelaskan kenapa Bapak datang ke sini. Nanti besok saat hari Minggu kalian datang ke sekolah. Semua anak kelas 2 dan kelas 3 dari A sampai C, semua Bapak suruh untuk datang. Emang ada apa, Pak? Kok cuma anak-anak kelas 2 dan kelas 3 sih yang disuruh datang? Anak-anak kelas 1 gak disuruh datang? Pertanyaan yang bagus, Fox. Anak-anak kelas 2 dan kelas 3 dipanggil untuk datang ke sekolahan besok untuk membahas tentang penggantian anggota-anggota OSIS secara massal karena ada anak-anak dari kelas 1 sekaligus dia adalah anggota OSIS yang menggunakan obat-obatan terlarang. Dan itulah juga sebabnya kenapa anak-anak kelas 1 tidak datang, karena mereka semua sedang dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa apakah masih ada yang menggunakan obat-obatan terlarang atau tidak. Dan kami menemukan ada anak-anak kelas 2B yang juga menggunakan itu. Tapi cuma 1 orang sih. Dan bukti-buktinya sudah ada. Mustahil, Pak. Anak-anak di kelas ini tuh gak ada yang kayak gitu. Ya, itu memang benar. Tapi kita tidak boleh terlalu percaya sama orang di sekitar kita. Udahlah, Ray, ikut Bapak. Bapak akan membawa kamu ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut apakah kau benar-benar memakai obat-obatan terlarang atau tidak. Tapi Pak, sumpah,
Gue gak pakai obat-obatan begituan, Pak. Sudahlah Ray, ikut saja dulu. Ya, kami percaya kok kau nggak make obat-obatan begituan. Iya, Rok. Gue bakalan ikut Pak Guru. Tapi saranku Pak Guru, kenapa nggak sekalian besok saja Ray dibawanya? Ya, bersama anak-anak kelas 1. Betul juga sih. Ya sudahlah, besok saja Ray aku akan membawamu ke kantor polisi. Tapi malam ini kau menginap di asrama sekolah dulu. Ya, Raka, kau temannya Ray kan? Kau teman dekatnya kan? Jadi ya udah, Ray malam ini tidur sama kau saja di kamarmu di asrama. Oke Pak, aku nggak keberatan kok. Ya sudah, Bapak pergi dulu. Banyak urusan lain yang harus Bapak urus. Lu makai begituan beneran apa kagak sih? Kalau beneran gue tabokin lu sumpah. Kagak Ren, sumpah beneran. Gak mati gue. Pasti ada yang mau ngejebak gue nih. Atau mungkin ada yang mau ngejatuhin gue. Kalau dari yang kuperhatikan sekarang, aku belum bisa memastikan kau dijebak atau tidak. Atau mungkin ada yang menjatuhkanmu, aku tidak tahu. Udahlah. Malam ini lu tidur aja dulu di kamar gue, di asrama. Gak usah di kamar Raka. Kenapa? Nggak apa-apa kok dia di kamar gua. Udah gak apa-apa Rak, di kamar gue aja lah. Ini asrama sekolah dan gua tinggal di sini sama anak-anak yang lain. Ya, gua sih dalam sebulan cuma 2 minggu di sini. Terus 2 minggu terakhir dalam sebulan gua pulang lagi ke rumah, terus bulan depannya balik lagi ke sini, pulang lagi ke rumah. Gitu aja. Gua nggak full tinggal di sini. Jadi gimana Pak? Si Ray gimana? Beneran make atau kagak? Setelah diperiksa, dia sama sekali tidak pernah mengonsumsi begituan. Ya alhamdulillah. Tapi ya tetap saja dia di penjara untuk sementara karena ya dia membawa obat-obatan terlarang ke sekolah. Jadi ya masih harus di penjara lah. Tapi karena masih di bawah umur juga, jadi ya cuma seminggu. Ya seminggu 2 mingguan lah. Ya kesian banget sih Ray. Tapi mau gimana lagi? Gua curiga ada yang mau ngelemahin sekolahan kita. Karena dengan matinya Randy dan di penjaranya Ray untuk sementara, ini sangat melemahkan kekuatan SMA ini. Menurut mereka sih begitu. Maksud lu mereka sekolahan mana? Enggak, itu baru prediksi gua aja. Lu udah bisa memprediksi, sedangkan kemarin enggak. Berarti lu udah nemuin sesuatu ya? Lebih tepatnya gua curiga sama guru baru yang masuk beberapa hari yang lalu. Gua ngerasain ada orang. Itu bukannya guru baru ya? Mencurigakan. Tapi jika memang dia menghalangi, akan kusingkirkan dia dengan segera. Baru di SMA ini. Kamu Raka ya? Sudahlah Pak, tidak usah sok-sok menyembunyikan dirimu yang sebenarnya dari gua. BTW sorry ya, soalnya dubbingnya tengah malam, apalagi lagi hujan. Sumpah kalian tuh, gua tuh kadang telat upload tuh bukan karena ininya aset-aset videonya belum jadi, tapi karena audionya belum direkam gitu loh. Nyari waktunya susah gitu loh. Tujuan SMA XXDTK mengirimmu ke sini untuk melamakan SMA kami kan? Jika itu memang benar tujuanmu, maka sebelum itu berhasil, kau sudah akan kukeluarkan dari sekolah ini. Keluarkan saja jika kau bisa. Oh ya, satu hal yang harus kau tahu, bahwa yang menaruh narkoba di tas Ray adalah aku. Dan sekarang dia sudah di penjara. SMA Santar melemah. Tunggu saja.
beberapa hari, 3 atau 4 hari lagi, lu bakal gua keluarin dari sekolah ini. Coba saja. Kalau bisa sekalian masukin gua ke dalam penjara kalau lu bisa. Tunggu aja, gua bakal ngeluarin lu dari sekolahan ini, dan lu bakal membusuk di penjara. Gua akan ngeluarin lu dengan cara senjata makan tuan. Raka. Oh, ngapain di sini, Rak? Mau ke kantin, Pak. Oh, begitu ya. Udah, ini minuman buat kamu. Sekarang kan hari Jumat. Nah, guru-guru lagi pada bagi-bagiin beginian nih ke murid-muridnya. Jumat berkah loh buat murid-murid. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Rak. Kenapa, Rak, lu manggil kita ke kamar lu lagi? Iya, kenapa sih? Lagian harusnya kita tuh siap-siap. Nanti malam kita kan mau pergi jemput si Ray. Malam ini kan dia udah dibebas. Kalian pada dapat minuman nggak dari Jumat berkah yang diadain guru-guru? Dapet, Rak. Kalian berdua udah minum? Oh iya, coba periksa tas kalian. Kenapa bisa ada beginian di tas gua? Iya, gue juga. Jadi guru baru yang masuk beberapa hari yang lalu itu adalah ya kiriman dari SMA XX Dekel. Bukan ngehancurin kita. Dia mengirim guru itu ke sini. Gigi juga rencana dia. Dia membuat kita meminum minuman yang ada narkobanya dan otomatis kita sudah mengonsumsi narkoba. Jadi jika kita misal diperiksa, maka kita positif sudah pernah mengonsumsi narkoba. Dan juga ya dengan menaruh narkoba di tas kita, kalau ada rahasia tas, wah hancur kita. BTW minuman lu mana, Rak? Belum lu minum kan? Bego-begoan gua mau minum minuman itu. Orang gua udah tahu rencananya. Terus lu taruh mana minumannya? BTW, kira-kira apa ya alasan SMA XDT kali ini ngancurin kita? Minuman sama narkoba yang dia taruh di tas gua udah gua pakai buat ngejebak dia sendiri. Dengan menukar minuman gua dengan minuman dia dan menaruh narkoba di tas dia. Dan gua udah ngasih tahu Pak Kepala Sekolah untuk melakukan pemeriksaan juga kepada guru-guru untuk diperiksa apakah memakai narkoba atau tidak, biar jangan cuma murid yang diperiksa. Kok minuman gua rasanya agak aneh ya? Wah, bodo amat. Penting besok mereka semua akan hancur. Pergi kau dari sekolah ini. Kau brengsek. Soalnya kau menjadi contoh yang baik untuk para murid. Tapi kenapa kau ternyata memakai narkoba? Dah, dasar guru sampah. Aku masuk ke sekolah dulu. Tunggu saja polisi menjemputmu di situ. Ya ampun, rencanamu berbalik kepada dirimu sendiri ya. Dasar bodoh. Kenapa gue bisa gak sadar? Ya, ternyata gue bakal benar-benar membusuk di penjara. Tapi kemarin gua nguping di ruang guru, lu bilang ya bodo amat, yang penting mereka semua hancur. Lu yang hancur anjing. Lu ya, polisi sudah datang. Lebih baik lu masuk ke sekolah sekarang. Oh iya, beritahu kepada ketua lo, nanti malam kami SMA Santara bakalan nyerang SMA XX Dekel. Nanti malam ya. Ingat, di malam tahun baru ini SMA XX Dekel bakalan kami hancurin. Oh iya, kalian duluan ya yang mulai. Jadi jangan salahkan aku, oke? Nanti malam gue bakalan suruh ketua gue buat nyiapin 100% kekuatan SMS di Tekel. Sip, berjalan aja. Gua bakalan buat mereka mengeluarkan 100% kekuatan SMA mereka. Dan saat mereka kekuatan SMA SDTK benar-benar akan lumpuh.
Raka, inikah pertemuan kedua kita, Raka? Sepertinya begitu. Tapi rencana lu buat ngelemahin SMA kami gagal. Karena sekarang Ray juga udah keluar. Dan ya, tangan kanan lu itu udah membusuk di penjara. Sudahlah, mari kita bisa-bisa di sini kok. Oh, ayolah, kurangkan kata-kata kasarmu itu. Kau seperti tidak dewasa saja. Manas-manasin gua lu anjing. Bacot lu Rak, lu mau perang apa podcast ngentot? Udah gua bilang, kurangin kata-kata toksiknya. Ya udah, mari kita mulai pestanya. Gimana sekarang tahun ini main sama sekolah gua, dan lu sama sekolah itu udah kalah. Akuin gua kalah. Gua sama sekuan gua. Gua gak sekuat kalian. Pas tahun baru 2025 kita tawuran di pantai melawan SMA Halilintar. Dan tahun baru 2026 kita tawuran lagi di malam tahun baru melawan SMA XX The Tackle. Hah, kok jadi yang sama terulang kembali? Tapi kali ini beda sekolahan. Dasar orang-orang lemah. Orang-orang lemah akan selalu dipijak di dunia ini, dan orang-orang kuat akan berkuasa. Ya, begitulah realitanya. Orang-orang lemah akan selalu dipijak di dunia ini, dan akan disingkirkan. Lu belum puas gua bantai kah? Apa gimana? Hah? Selamat tinggal dan berbahagialah. Kau mungkin menyangka aku akan membusuk di penjara, tapi tidak. Aku berhasil kabur. Dan ya, inilah artinya. Walaupun kau menang, belum tentu kau sepenuhnya menang. Iya, kau pikir aku benar-benar akan memberitahu kepada Draken bahwa keluarkan 100% kekuatan SMA XX Tackle karena semua Santorum menyerang? Tidak, aku tidak sebodoh itu. Jika 100% kekuatan SMA XX Tackle keluar, maka juga kami kalah. Kekuatan kami akan lumpuh total. Ayo kita pulang. Kita memang kalah, tapi tidak sepenuhnya kalah. Draken. Hei, Eden, kita bawa Raka ke rumah sakit. Gue bakal suruh anak-anak yang lain buat pulang dulu. Nanti gue nyusul ke sana. Iya, semua berakhir seperti ini. Awal tahun yang tidak begitu baik menurutku. Why not lah? Kenapa sih harus begitu? Gue gak mau kehilangan teman lagi. Semoga aku gak kenapa-napa. Apa sih kantor kayak gini? Padahal kita gak pernah lo buat masalah sama mereka. Ini udah 2026. Kalau masih ada yang tahun-tahunan kayak gini sih, wah, kalian masih hidup di tahun 1998 gimana? Iya, halo Bang Satrio, kenapa nih? Hah, Bang Budi kabur dari kota, kenapa? Hah, masa sih? Kelihatannya ke orang bener, ternyata pecandu judul kontol.